warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Nalaya Nurtiani dengan NIM B1I12208. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang dari linked list yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, lanjutan pembahasan tentang linked list ini, sekarang kita masuk ke bagian dalam double linked list. Nah, double linked list ini adalah daftar tertaut ganda tertutup, di mana setiap simpulnya itu memiliki referensi ke simpul yang setelahnya dan juga memiliki keterbatasan. Nah, yang mana untuk memiliki keterbatasan setiap daftarnya. Nah, mana double linked list ini juga sulit untuk dihapus simpulnya pada bagian akhir bagian akhir daftar. Nah, secara umum kita tidak dapat secara efisien menghapus setiap sebuah node sembarangan dari posisi interior daftarnya jika hanya diberikan referensi ke node berikutnya. Nah, hal ini karena kita tidak dapat menentukan node yang berada tepat sebelum node yang akan dihapus. Umumnya node tersebut perlu diperbarui referensi berikutnya. Nah, di sini ada contohnya di mana ini ada 4 node, di mana di sini yang pertama itu bernama head dan yang terakhir itu tail. Nah, di sini node ini tidak dapat diakses dan node ini akan dihapus. Nah, ketika node ini dihapus, maka referensi selanjutnya untuk node sebelumnya itu harus diganti dengan yang sebelumnya. Karena node ini dihapus, maka node selanjutnya itu berpindah langsung ke tail terakhir, ke node yang terakhir. Terbatasan dalam single linked list ini biasanya diatur dengan struktur double linked list ini, dimana setiap nodenya itu nyimpan referensi ke simpul sebelumnya dan referensi ke simpul setelahnya, yang memungkinkan kita melakukan operasi pembaruan dengan waktu 01 untuk menyisipkan dan menghapus pada posisi tertentu dalam daftar. Nah, untuk menghindari beberapa kasus saat beroperasi di dekat batas daftar linked list, kita perlu menambahkan node khusus di kedua ujung daftar. Nah, node ini dinamakan header untuk yang di awal daftar dan trailer node di akhir daftar. Nah, node ini disebut dengan sentinel karena tidak menyimpan elemen. Nah, jadi untuk daftar kosong, bidang berikut pada header itu menunjuk ke trailer dan bidang sebelumnya langsung pada headernya. Nah, di sini ada contohnya juga. Nah, di sini header memiliki nodenya itu next ke JFK, sedangkan JFK kemudian di sini ada preview. Ini artinya dia itu node yang sebelumnya, sedangkan next itu node yang selanjutnya. Penggunaan sentinel ini menyederhanakan logika operasi, mana setiap node header dan trailer ini tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya yang berubah. Semua penyisipan dan penghapusan itu bisa kita lakukan secara satu-satu, mana node baru itu disisipkan atau dihapus antara sepasang node yang sudah ada. Sini ada contoh kasusnya. Contoh kasus dalam menyisipkan melakukan penyisipan di double linked list. Nah, untuk kasus pertama ini dia melakukan penyisipan pada posisi di sembarang tempat. Nah, di sini sebelumnya ada berapa node?
1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 3 elemen dengan header dan trailer yang kosong. Nah, sebelumnya di sini hanya ada 3 elemen. Setelahnya dilakukan penyisipan dengan memasukkan elemen baru di antara JFK dan SFO. Nah, di sini karena ditambahkan node baru yaitu PFD, maka sebelumnya node selanjutnya dari JFK itu SFO sekarang diubah yang dari JFK itu node selanjutnya berpindah ke PVD, kemudian lanjut ke SFO. Setelah itu yang mana node sebelumnya SFO itu JFK sekarang berubah dari SFO ke PVD, dan baru PVD ke JFK karena ditambahkan node baru yang berada di antara keduanya, sehingga node node selanjutnya dan sebelumnya itu juga berpindah. Nah, kemudian untuk kasus kedua ini dia menyisipkannya di awal daftar. Di awal daftar yang sebelumnya hanya ada 3 elemen, itu BWI, JIVKA, SFO, sekarang ditambahkan daftar baru di awalnya, di setelah header. Nah, jadi yang sebelumnya next dari header itu BWI, karena ditambahkan node baru yang bernama PVD, maka node next dari header sekarang itu berubah menjadi ke PVD, kemudian baru ke BWI. Setelah itu node selanjutnya juga berubah, yang sebelumnya dari BWI ke header sekarang berubah jadi BWI ke PFD terlebih dahulu, baru PVD ke header. Nah, selain penyisipan, sini ada juga penghapusan node di double linked list. Nah, karena penggunaan Sentinel, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus node pertama atau terakhir. Di sini dari contoh prosesnya itu ada 4 elemen. Ada BWI, JFK, PVD, dan SFO. Karena dilakukan penghapusan untuk elemen PVD, jadi node selanjutnya dan previous dari JFK dan SFO itu berubah. Yang sebelumnya untuk elemen JFK itu nextnya dia ke PVD, sekarang karena dihapus dia akan langsung ke SFO. Kemudian node sebelum dari SFO yang sebelumnya ke PVD sekarang berubah ke JFK karena dihapus elemen dari PVD ini. Nah, sini ada implementasi dasar dari double linked list, mana di sini dibuat deklarasi dasar kelas, kemudian dibuat kelas node dengan batasan atribut itu ada elemen, ref, dan next. Itu dibuat menginisialisasikan node yaitu ada elemen, ref, dan juga next sebagai referensinya. Nah, di sini buat lagi inisialisasi baru, dimana di sini memiliki 2 referensi, itu sebelum dan setelahnya. Dibuat list kosong sini, dimana untuk header dan trailer itu bersifat non, dan self header next sama dengan trailer. Kemudian lanjut dibuat kelas fungsi len. Dia ini untuk menampilkan jumlah elemen dari daftar yang ada. Itu dibuat lagi pengecekan apakah listnya itu kosong atau tidak. Kemudian dilakukan penyisipan dan penghapusan node sesuai dengan algoritma yang telah saya jelaskan di kasus sebelumnya.
di kasus penyisipan dan penghapusan. Nah, di sini ditambahkan penginputan elemen di antara node dan membuat node baru. Dan juga di sini ada fungsi penghapusan nodenya dari list dan menunjukinnya ke elemen selanjutnya. Nah, dalam double linked list ada juga dilakukan implementasi DQUE dalam double linked list. Nah, dimana implementasi DQUE ini dia berbasis array sebelum mencapai operasi in amortize 01 karena kebutuhannya sekali untuk mengubah ukuran array. Nah, dengan mengimplementasikan yang berdasarkan double linked list, kita bisa mencapai semua operasi DQUE dengan in worst case 01 dan waktu worst case 01. Dengan menggunakan Sentinel ada beberapa perubahan, mana header itu tidak dapat menyimpan elemen pertama dari DQUE. Nah, ini karena node tepat setelah header yang menyimpan elemen pertama itu diasumsikan DQUE-nya itu tidak kosong. Demikian pula, simpul tepat sebelum trailer menyimpan elemen terakhir di DQUE. Nah, dalam implementasi DQUE-nya ini ada dua metode, yaitu insert between dan delete node, dimana kedua metode ini mewarisi kelas anak untuk mengimplementasikan dan penyisipan atau penghapusan node di awal atau di akhir DQUE. Nah, sini ada lagi implementasinya, implementasi dari kelas DQUE menggunakan double linked list. Linked list ini saya akan buat implementasi kodenya. Jadi kita buat implementasi dari DQUE ini itu menggunakan double linked list. Oke, kita ganti setelah kita membuat kelas linked DQUE-nya, itu kita membuat fungsi pertama, yaitu kita hapus. Fungsi pertama itu ada deplas fungsi menambahkan pertama, kita melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah dia kosong atau tidak. Dia diselimuti. Maka aku muncul
kemudian kembali ke mode yang awal, yaitu header. Nah, selain ada device, juga ada device. Nah, ini mulai hampir sama, itu kita lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah dia itu kosong atau tidak. Tinggal kita salin saja dan terganti jadi les. Jika pakai kosong, nah di sini kita ganti jadi trailer karena dia ini yang terakhir. Nah, itu kita buat lagi penambahan di pertama, fungsi insert plus ini adalah sel dan elemen. Oke, tambahkan sel, insert pattern, insert pattern, dan sel bidang, dan sel header next. Nah, selain ada penginputan pertama, juga ada penginputan yang di akhir. Ganti jadi les. Nah, saya terganti jadi trailer karena yang terakhir itu nama trailer. Nah, setelah itu kita tambahkan penghapusan. Tambahkan penghapusan yaitu delete penghapusan di elemen pertama. Kita lakukan pengecekan apakah dia kosong atau tidak.
next. Nah, sekarang kita buat yang fungsi penghapusan di terakhirnya juga. Ganti jadi less, dan ganti jadi trailer. Ini kita buatkan juga nilai fungsi stringnya. Kan juga fungsi stringnya tidak ya next dengan panjang baru in range start statement element start next. Nah, satu kita print hasilnya, outputnya itu kita ganti ya, ini kita hapus aja, kita hapus, ini kita ganti jadi D, linked di gue. Tadi ada insert first yang pertama itu misalnya 10, terus kita tambahkan lagi misalnya 15, itu di akhir kita ganti jadi 5 misalnya, ini 5 dan ini 1. Ini tambahkan lagi inputan di penemuan di awal. Itu print panjang di kuenya, name di kue, sini kita bukan penghapusan, delete from head, bukan penghapusan di awal, di delete first, dan juga penghapusan di akhir. Tail dan panjang print panjang dari dekonya lagi. Berikut
melakukan impor ini sudah tampil hasil outputnya. Di sini dari hasil outputnya menampilkan panjang panjang dari semua datanya. Hasilnya sudah benar. Yang pertama itu tadi menampilkan jumlah panjang datanya atau banyaknya datanya. Banyaknya datanya itu pada 5 itu tadi yang diberikan yang pertama itu ada 20, 15, 10, 5 dan -1. Nah, dengan dilakukan penghapusan dari di awal yaitu 20 dan dilakukan penghapusan di akhir yang mana dengan list terakhir itu adalah -1. Nah, setelah dilakukan penghapusan panjang datanya itu tinggal 3, sehingga kemudian isi dari datanya pun itu tinggal 3, itu ada 15, 10, dan 5 karena telah dihapus yang di awal dan juga yang di akhir. Nah, itu dia tadi implementasi dari DQY menggunakan double linked list. Kemudian kita lanjut the positional list ADT. Nah, ADT ini tipe data abstrak yang telah kita bahas sejauh ini itu ada tentang tumpukan, query, double ended request,
yang hanya mengizinkan operasi pembaruan terjadi di salah satu atau ujung urutan yang lainnya. Dengan mempertimbangkan contoh antrean sebelumnya untuk customer yang menunggu menerima pesan dari pelayanan. Nah, bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrean sebelum mencapai loket tiket? Bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian untuk memotong posisi antrian saat itu? Nah, hal ini menjadi motivasi adanya EDT yang lebih umum yang menyediakan cara bagi pengguna untuk merujuk ke halaman di mana saja dalam sebuah urutan untuk melakukan penyisipan atau penghapusan Nah, dalam urutan berbasis array, indeks integer itu menyediakan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi dari suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan itu harus dilakukan. Namun, indeks dari numerik bukanlah sebuah pilihan yang cukup baik untuk menggambarkan posisi dalam linked list. Nah, kita dapat mengakses entry secara efisien hanya dengan mengetahui nilai indeksnya. Dengan menemukan elemen pada indeks tertentu dalam linked list yang memerlukan pencarian daftarnya itu dari awal hingga akhir sambil menghitung elemennya. Indeks bukanlah abstraksi untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi, karena indeks ini merupakan berubah seiring waktu karena adanya penyisipan atau penghapusan yang terjadi dalam urutan tersebut. Contohnya, mungkin tidak mudah untuk menggambarkan lokasi dari seseorang yang sedang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut berada jadi bagian dari antrean tersebut. Nah, sini ada contoh gambarnya, mana sini ada beberapa orang yang melakukan yang sedang mengantri untuk mengambil tiket atau membeli tiket. Nah, di sini untuk posisi saya tersendiri itu dia berada di tengah-tengah dari antrian ini. Saya harus mengidentifikasi posisi elemen sequence tanpa menggunakan indeks. Nah, contoh lain word procedure. Dokumen teks dokumen dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Mengolah kata menggunakan abstraksi kursor untuk menggambarkan atau mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa menggunakan indeks bilangan bulat secara eksplisit yang memungkinkan operasi seperti penghapusan karakter pada kursor atau penyisipan karakter baru setelah kursor. Nah, di sini kita juga dapat merujuk pada posisi inheren dalam suatu dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring berkembangnya dokumen. Kita bisa menggunakan referensi node sebagai posisi dalam linked list, menyediakan melakukan penyisipan atau penghapusan pada posisi tertentu selama referensi kesimpulan relevan itu tersedia. Karena itu sangat mengesankan untuk mengembangkan EDT di mana referensi simpulnya itu berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan posisinya. Faktanya, kelas double linked list itu memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi simpul sebagai parameter.
Namun, pengguna node secara langsung akan melanggar prinsip desain berorientasi objek dari abstraksi dan enkapsulasi yang telah diperkenalkan dalam kuliah sebelumnya. Nah, kemudian ada beberapa alasan untuk mengetahui enkapsulasi node dari linked list. Nah, yang lebih mudah bagi pengguna apabila mereka tidak perlu repot memikirkan detail dari implementasi seperti manipulasi referensi ke node tingkat rendah atau ketergantungan kita pada penggunaan node Sentinel. Kita dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna itu mengakses atau memanipulasi node secara langsung ke referensi untuk menghindari penyalahgunaan oleh pengguna. Enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur dan meningkatkan kinerjanya. Dan kita masuk ke positional list data. Nah, memberikan abstraksi umum dari urutan elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu unsur. Juga menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Suatu posisi bertindak sebagai token atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Posisi itu tidak berpengaruh. Posisi P ini tidak berpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar kecuali dihapus menggunakan perintah. Sebuah instansi posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode P elemen. Itu mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. Posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai pengembalian dari metode lain. Nah, dalam daftar posisi ADT itu ada metode mendukung beberapa metode aksesor. Itu ada lFirst, ls. lFirst mengembalikan posisi elemen pertama, ls mengembalikan posisi elemen terakhir, lBefore mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P, mana nonnya ini dia itu jika P adalah yang pertama posisi, dan lAfter itu mengembalikan posisi L segera setelah posisi P atau jika P-nya itu juga adalah posisi terakhir. lsmt mengembalikan nilai true jika daftar L tidak berisi elemen apapun, dan len mengembalikan jumlah elemen dalam daftar, dan iter mengembalikan iterator maju untuk elemen-elemen daftar. Dan positional list ADT ini juga memiliki metode update. Metode update yaitu add first memasukkan elemen di awal in front of L, di depan L, dan penambahan di akhir penambahan elemen akhir di belakang L, penambahan sebelumnya, setelah, dan L replace mengganti elemen pada posisi dengan elemen E, dan L delete tentu saja menghapus dan mengembalikan elemen pada posisi P di L. View observation. Note first. Perhatikan bahwa metode first dan last dari daftar posisi ADT itu mengembalikan posisi terkait, bukan elemen. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode dari elemen pada posisi tersebut, yaitu ada lFirst, elemen pertama dalam list, elemen terakhir dalam list. Keuntungan dalam menerima posisinya sebagai nilai balik adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasikan
daftar, mana kursor sama dengan data first, while kursor itu tidak nol, dan memprint elemen dari kursor dan menampilkan data kursor sama dengan data after cursors, data setelahnya. Karena ADT itu menyertakan dukungan untuk fungsi iter Python, kita dapat menggunakan sintaks for loop tradisional untuk lintasan selanjutnya dari suatu daftar yang diberi nama data for in data, dan di print for a in data, ini di print Nah, di sini ada tabel rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya L-nya itu kosong. Di sini ada tabel operasinya dan kolom return value-nya dan juga list L-nya. Itu kita masuk di positional list implementasi using double linked list. Implementasi daftar posisi menggunakan daftar tertaut ganda. Proposisi setiap metode daftar posisi itu berjalan pada waktu 01 ketika diimplementasikan dengan daftar tertaut ganda, dengan daftar double linked list, dengan double linked list. Nah, dan menggunakan kelas double linked list untuk merepresentasikan tingkat terendahnya, dengan menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar ADT dan mendefinisikan kelas posisi yang berada di dalam kelas position list. Berbagai metode position list ini mungkin berakhir dengan adanya instansi posisi yang redundant yang merujuk pada node dasar yang sama. Oleh karena itu, kita perlu mendefinisikan EQ dan NE-nya itu sebagai metode khusus dalam kelas posisi untuk melakukan pengujian seperti P sama dengan Q. Dan memvalidasi posisinya. Setiap kali suatu metode kelas positional list menerima posisi sebagai parameter, kita akan memverifikasi bahwa posisi tersebut itu valid, dan jika demikian akan menentukan simpul dasar yang terkait pada posisi tersebut. Fungsionalitas ini diimplementasikan oleh metode non-public bernama validate. Secara internal, suatu posisi mempertahankan referensi ke node terkait dari daftar dari linked list, dan juga referensi ke daftar yang berisi node yang telah ditentukan. Dengan referensi container, kita dapat mendeteksi secara pasti ketika memanggil mengirimkan contoh posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Kita juga dapat mendeteksi sebuah posisi yang termasuk dalam daftar tetapi tetap merujuk pada simpul yang tidak lagi menjadi bagian dari daftar tersebut. Nah, delete node ini dari kelas dasar menetapkan referensi sebelumnya dan berikutnya dari node yang dihapus ke non, sehingga kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi nodenya itu apakah tidak dapat digunakan lagi. Dan access dan update method. Dan semua metode ini mudah diimplementasikan oleh double linked list yang mendasari untuk mendukung antarmuka publik dari positional list editing. Nah, metode ini menggunakan validate untuk membuka posisi apapun yang dikirimkan. Mereka juga akan menggunakan make position untuk membungkus node sebagai instansi posisi untuk dikembalikan ke pengguna dan memastikan apakah tidak pernah menggunakan posisi
ke Sentinel. Untuk kenyamanan, warisan metode insert between diganti sehingga metodenya itu mengembalikan posisi yang dikaitkan dengan metode yang baru dibuat, sedangkan versi yang diwarisi itu mengembalikan node itu sendiri. Kita lanjut sorting positional list. Kita lanjut pada sesi itu sorting positional list. Menurut sorting positional list ini mengurutkan daftar posisi dengan menerapkan algoritma sortir, dengan menerapkan implementasi penyisipan algoritma sortir sort. Dengan menggunakan 3 variabel, yaitu ada marker yaitu posisi paling kanan dari bagian daftar yang diurutkan. Kemudian ada pivot, posisi tepat setelah marker, dan untuk bergerak ke kiri dari marker selama masih ada elemen sebelumnya yang bernilai lebih besar daripada pivot. Di sini, seperti contoh gambar ini, ada list atau daftar. Sini ada wall, marker, dan pivot. Di sini markernya ini itu adalah 36, dan waktunya itu yang berjalan ke sebelah kiri dari penanda yang dimulai dari 36 sampai seterusnya ke arah kiri. Dan pivotnya ini dia itu posisi tepat setelah penandanya. Di sini ada studi kasusnya. Ada studi kasus pertahankan frekuensi akses dengan menggunakan daftar favorit list untuk memelihara koleksi elemen sambil melacak berapa kali elemennya itu diakses. Contohnya, jika web browser melacak URL, akan masuk URL yang paling sering diakses oleh pengguna. Misalnya koleksi musik yang menyimpan daftar lagu-lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Daftar favorit list edit ini menyediakan beberapa metode, yaitu ada access untuk mengakses elemennya dan menambah jumlah aksesnya dan menambahkannya ke daftar favorit jika belum ada. Dan kemudian ada remove, menghapuskan elemen dari daftar favorit, dan top untuk mengembalikan iterasi ke elemen yang paling banyak diakses. Daftar elemen ini diurutkan setiap kali item diakses. Hitungannya itu akan bertambah dan posisinya disesuaikan sesuai dengan daftar menggunakan teknik yang mirip dengan penyisipan algoritma sort. Di sini menggunakan kelas positional list sebagai dasar struktur datanya, dimana setiap elemen dari positional list ini adalah contoh kelas item yang memiliki 2 elemen, yaitu ada value dan count, yang menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan mencetak favorit teratas yang ada di totalitas dan publik untuk mencari item dan dari datanya. Kemudian metode top ini mengembalikan daftar yang diurutkan secara favorit, dimana setiap kali elemennya item itu diakses, hitungannya akan bertambah dan posisinya dalam daftar baru menggunakan metode move out. Ini kita coba implementasinya.
Nah, saya sudah buat sebelumnya sudah buat memang untuk implementasi dari seluruh kasusnya. Nah, sini kelas favorit list ini adalah kelas yang akan menyimpan elemen di dalam sebuah list yang diurutkan sesuai seberapa seringnya elemen tersebut akan diakses. Nah, setiap elemen ini dibungkus dalam objek item dalam kelas item, mana menyimpan dua atribut, yaitu nilai elemen, value, dan jumlah aksesnya, count, dan menggunakan struktur data positional list untuk menyimpan elemen-elemennya, yang mana ketika objek favorit list ini dibuat, dia akan menginisialisasikan sebuah positional list kosong. Nah, untuk menambah atau mengakses elemennya itu bisa menggunakan metode access. Nah, metode ini pertama-tama mencari apakah elemen itu sudah ada dalam list dengan memanggil fungsi position untuk menemukan posisinya. Nah, jika belum ada, maka elemen baru itu akan dibuat dan ditambahkan ke akhir list. Setiap kali elemen diakses, atribut count pada objek kelas item akan menambahkannya satu. Setelah itu metode move up akan dipanggil untuk memindahkan elemen ke posisi yang lebih atas jika jumlah aksesnya lebih besar dari elemen-elemen sebelumnya, sehingga urutan listnya itu selalu dari yang paling sering diakses ke yang paling jarang diakses. Kemudian ada metode remove yang akan menghapus elemen dari list. Dan untuk metode mencari posisi elemen list, dan jika ditemukan elemen tersebut akan dihapus dari list. Nah, metode top ini dia untuk masukkan jumlah elemen teratas dari list sesuai dengan jumlah yang diminta, dan mengembalikan nilai elemen dari posisi pertama hingga sebanyak k elemen. Secara internal, metode position ini yaitu melakukan pencarian dari depan list untuk menemukan posisi elemennya, yang dicari, dibandingkan dengan metode move up. Dia akan membandingkan jumlah akses elemen yang baru diakses dengan elemen-elemen sebelumnya, lalu memindahkan elemen tersebut ke atas jika diperlukan, sehingga urutan listnya itu tetap terjaga berdasarkan jumlah aksesnya. Di sini kita coba jalankan. Pertama kita tambahkan dulu misalnya, jadi saya akan tambahkan daftar lagu apa ya, ini sebagai satu untuk 3, 4, 5. Ada view. Tadi
biasanya setelah kita menambahkan isi listnya atau favorite listnya, dan kita menambahkan lagi seperti misalnya berapa banyak yang diakses, seberapa banyak yang diakses. Nah, karena yang akan ditampilkan hanya yang di atas, tambahkan lagi. Ini coba jalan. Nah, sini dari hasilnya sebelumnya tadi kan saya telah menambahkan beberapa list lagu, yaitu ada Ron, Blue, Watts. Nah, kemudian menambahkan update favorit berdasarkan banyaknya lagu yang diakses. Nah, dari ini adalah untuk bagian daftar listnya. Nah, setelah itu tambahkan lagi seberapa lagu yang diakses. Nah, jika dari hasil aksesnya, dari banyaknya nilai aksesnya, di sini lagu yang paling banyak diakses itu adalah yang Till Dawn. Setelah itu Run dengan jumlah 3, dan Till Dawn itu 4. Kemudian ada Like a Boy, itu yang kedua. Nah, dia mengurutkannya berdasarkan banyaknya jumlah lagu yang diakses. Dia mengurutkannya dari yang terbanyak hingga yang paling sedikit. Nah, tapi di sini dia hanya menambahkan 3 akses lagu, 3 lagu yang diakses. Dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini jadi menambahkan semua daftar lagu yang saya tambahkan tadi, tapi yang tampil hanya 3 daftar teratas yang paling banyak diakses.
kita lanjut menggunakan daftar dengan heuristik berpindah ke depan. Nah, pada implementasi sebelumnya, metode akses itu dilakukan dalam waktu yang sebanding dengan indeks dalam daftar favorit, yaitu jika halaman angka yang paling populer dalam daftar favorit, maka aksesnya memerlukan waktu 0k, memerlukan waktu untuk diakses itu 0k. Nah, lokalitas referensinya itu setelah suatu elemen diakses, elemen tersebut kemungkinan besar akan diakses lagi dalam waktu dekat, misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Berpindah ke depan itu memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kerajaan metode aksesnya. Nah, idenya itu adalah memindahkan elemen ke bagian paling depan daftar setiap kali diakses. Tentu saja adalah elemen ini akan diakses lagi dalam waktu yang dekat. Namun urutan penyortirannya itu hilang karena heuristik ini. Dengan pertimbangkan misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan serangkaian akses n pangkat 2, mana elemen 1 itu diakses dalam waktu sekian, elemen 2 dan seterusnya. Dimana jika kita menyimpan elemen-elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya dan masukkan setiap elemen pada saat pertama kali diakses, maka akses lain ke elemen 1 ada di waktu 0 time. Dengan demikian, kalau akan dibawakan serangkaian akses tersebut sebanding dengan 0 pangkat 3. Dan jika kita menggunakan heuristik buat pindah ke depan dan masukkannya ke setiap elemen pada saat pertama kali diakses, maka subsequent mengakses ke elemen 1 dan waktu untuk jadi waktu berjalannya itu untuk melakukan sebuah akses dalam kasus ini adalah 0 jadi dalam kasus ini heuristik pindah ke depan lebih cepat, sehingga efeknya itu tidak universal karena heuristik ini lebih lambat dalam urutannya. Nah, kompromi dengan heuristik itu pindah ke depan. Versi MTV itu tidak menyimpan elemen-elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika diminta untuk menemukan elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan mengimplementasikan metode TOPKA dengan menjadi semua entry dari daftar favorit ke daftar lain yang bernama 10. Kemudian memindai daftar term sebanyak kali dalam setiap pemindaian. Jika kita menemukan entry untuk menemukan entry dengan jumlah akses terbesar, itu menghapus entry dari 10 dan melaporkannya dalam bentuk hasil. Implementasi metode TOPKA ini membutuhkan waktu sekitar 0 kn ketika k konstanta. Metode itu berjalan dalam waktu 0n. Namun jika k proporsional terhadap n, maka tetap berjalan dalam waktu 0n kedua. Contohnya jika kita menginginkan 25% teratas dari daftar. Dimungkinkan untuk mengimplementasikan metode TOPKA kalau n time with priority quest, dan kita dapat dengan mudah mencapai jika kita menggunakan algoritma pengurutan standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkannya ke item teratas. Nah, di sini
Itu ada lagi implementasinya, itu modifikasi metode move up untuk mengimplementasikan metode heuristiknya itu agar berpindah ke depan. Hingga metode juga, kemudian metode kedua ini dimodifikasi untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan. Dan jika dilihat dari hasil outputnya, di sini jumlah kamu menampilkan jumlah datanya itu, jumlah listnya itu ada 6 data. Nah, list pertama untuk M6 dia itu sebanyak 5 kali, kemudian Britney Spears 6, Katy Perry 2, Imagine Dragon 4, Backstreet Boys 2, Michael Jackson 1. Nah, itu menampilkan jumlah favorit teratasnya sebanyak 5 ke atas, yang mana Britney Spears ini adalah pertama karena dia itu sebanyak 6 kali diakses. Itu ada Eminem, Imagine Dragon, Katy Perry, dan yang terakhir adalah Backstreet Boys. Nah, this VS array base sequence. Nah, keuntungan dari urutan berbasis array itu, dia itu bisa menyediakan aksesnya 1 kali ke suatu elemen berdasarkan indeks integer. Sebaliknya, linked list itu hanya menggunakan waktu 0k untuk mengakses elemen ke k, atau waktu 0nk jika melakukan traversing backward dalam double linked list. Nah, operasi dengan balas asimptotik ini bisa setara dengan menjalankan faktor konstan secara lebih efisien dengan struktur berbasis array versus struktur yang terkait. Itu merepresentasikan berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit secara proporsional daripada struktur yang terhubung. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen. Dengan linked list, memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya untuk menyimpan elemen, tapi juga referensi ke nodenya. Keuntungan dari link-based sequence, struktur berbasis token ini, link-based struktur ini token menyediakan batas waktu terburuknya itu untuk operasi. Hal ini kontras dengan batasan amortisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi susunan dinamis yang penting untuk sistem waktu nyata. Nah, struktur basis tautan ini juga mendukung penyisipan dan penghapusan melalui satu waktu pada posisi yang sembarangan. Hal ini sangat kontras dengan urutan basis array, misalnya metode insert atau pop dari kelas daftar Python, sehingga membutuhkan 0n-10 untuk beroperasi pada indeks k, karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Itu saja yang dapat kita bahas tentang lanjutan dari pembahasan tentang linked list. Ada double linked list, ada penyusupan dan penghapusannya, ada implementasi daftar posisi, penangkalan double linked list, implementasi
Jack yang mengelola checklist ini juga tadi sudah ada studi kasus, dan saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai lanjutan dari pembahasan di checklist sebelumnya. Mungkin kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.